Firman Tuhan Harian. Sementara menjalani ujian, wajar bagi manusia untuk merasa lemah atau memiliki kenegatifan dalam diri mereka atau kurang memiliki kejelasan tentang kehendak Tuhan atau jalan penerapan mereka. Namun dalam hal apapun, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Walaupun Ayub lemah dan mengutuki hari kelahirannya sendiri, dia tidak menyangkal bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia dikaruniakan oleh Yahweh, dan Yahweh-lah juga yang bisa mengambil semuanya itu. Bagaimanapun dia diuji, dia tetap mempertahankan keyakinannya ini. Dalam pengalamanmu, pemurnian apapun yang engkau alami melalui firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari manusia, singkatnya adalah iman dan kasih mereka kepadanya, yang dia sempurnakan dengan bekerja dengan cara ini adalah iman, kasih, dan aspirasi manusia. Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan dalam diri manusia, dan mereka tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya. Dalam situasi inilah imanmu dibutuhkan. Iman manusia dibutuhkan ketika sesuatu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Dan imanmu dibutuhkan ketika engkau tidak bisa melepaskan gagasanmu sendiri. Ketika engkau tidak memiliki kejelasan tentang pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan darimu adalah memiliki iman, dan engkau harus berdiri teguh dan menjadi saksi. Ketika Ayub mencapai titik ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya. Artinya, hanya dari dalam imanmulah engkau akan bisa melihat Tuhan. Dan ketika engkau memiliki iman, Tuhan akan menyempurnakanmu. Tanpa iman, dia tidak bisa melakukan ini. Tuhan akan mengaruniakan kepadamu apapun yang ingin engkau dapatkan. Jika engkau tidak memiliki iman, engkau tidak bisa disempurnakan, dan engkau tidak akan mampu melihat perbuatan Tuhan, apalagi kemahakuasaannya. Jika engkau memiliki iman bahwa engkau akan melihat tindakannya dalam pengalaman praktismu, Tuhan akan menampakkan diri kepadamu, dan Dia akan mencerahkan dan membimbingmu dari dalam batinmu. Tanpa iman itu, Tuhan tidak bisa melakukan hal itu. Jika engkau sudah kehilangan harapan kepada Tuhan, bagaimana engkau akan bisa mengalami pekerjaannya? Karena itu, hanya jika engkau memiliki iman dan tidak memendam keraguan terhadap Tuhan, hanya jika engkau memiliki iman yang sejati kepadanya, apapun yang Dia lakukan, Dia akan menerangi dan mencerahkanmu melalui pengalamanmu. Dan hanya setelah itulah engkau akan bisa melihat tindakan-tindakannya. Semua ini dicapai melalui iman. Iman hanya diperoleh melalui pemurnian. Dan tanpa pemurnian, iman tidak dapat berkembang. Apa maksud kata iman? Iman adalah kepercayaan yang murni dan hati yang tulus yang harus manusia miliki ketika mereka tidak bisa melihat
atau menyentuh sesuatu. Ketika pekerjaan Tuhan tidak sesuai dengan gagasan manusia, ketika itu di luar jangkauan manusia. Inilah iman yang aku maksudkan. Manusia membutuhkan iman selama masa-masa sulit dan selama pemurnian. Dan iman adalah sesuatu yang diikuti oleh pemurnian. Pemurnian dan iman tidak bisa terpisahkan. Bagaimanapun cara Tuhan bekerja, dan dalam lingkungan seperti apapun engkau mampu mengejar kehidupan dan mencari kebenaran, serta mencari pengetahuan tentang pekerjaan Tuhan, dan memiliki pemahaman tentang tindakan-tindakannya, dan engkau mampu bertindak sesuai kebenaran. Melakukan semua itu menunjukkan bahwa engkau belum kehilangan iman kepada Tuhan. Engkau hanya dapat memiliki iman yang sejati kepada Tuhan jika engkau mampu untuk teguh mengejar kebenaran melalui pemurnian. Jika engkau mampu benar-benar mengasihi Tuhan dan tidak mengembangkan keraguan tentang Dia, jika apapun yang Dia lakukan, engkau tetap melakukan kebenaran untuk memuaskannya, dan jika engkau mampu mencari kehendak-Nya secara mendalam dan memikirkan kehendak-Nya. Di masa lalu, ketika Tuhan berkata, "Engkau akan memerintah sebagai raja," engkau mengasihi Dia, dan ketika Dia secara terbuka menunjukkan dirinya kepadamu, engkau mengejarnya. Namun sekarang Tuhan tersembunyi, engkau tidak bisa melihatnya, dan masalah telah datang menimpamu. Sekarang di saat seperti ini, apakah engkau kehilangan harapan kepada Tuhan? Jadi, setiap saat engkau harus mengejar kehidupan dan berusaha memuaskan kehendak Tuhan. Inilah yang disebut iman sejati, dan ini adalah kasih yang paling sejati dan jenis kasih yang paling indah. Di masa lalu, orang-orang semuanya akan datang ke hadapan Tuhan untuk menyatakan tekad mereka, dan mereka berkata, "Bahkan seandainya tidak ada orang lain yang mengasihi Tuhan, aku harus mengasihinya." Namun sekarang, pemurnian datang menimpamu, dan karena ini tidak sesuai dengan gagasanmu, engkau kehilangan iman kepada Tuhan. Apakah ini kasih yang murni? Engkau sudah membaca berulang kali tentang perbuatan Ayub. Apakah engkau sudah lupa? Kasih sejati hanya bisa terbentuk dari dalam iman. Engkau mengembangkan kasih sejati kepada Tuhan lewat pemurnian yang engkau alami. Dan melalui imanmu, engkau mampu memikirkan kehendak Tuhan dalam pengalaman praktismu, dan melalui iman, engkau meninggalkan dagingmu sendiri dan mengejar kehidupan. Inilah yang seharusnya manusia lakukan. Jika engkau melakukan ini, engkau akan mampu melihat tindakan Tuhan. Tetapi jika engkau kekurangan iman, engkau tidak akan bisa melihat tindakan Tuhan ataupun mengalami pekerjaannya. Jika engkau ingin dipakai dan disempurnakan oleh Tuhan, engkau harus memiliki semuanya: kemauan untuk menderita, iman, daya tahan, ketaatan, dan kemampuan untuk mengalami pekerjaan Tuhan.
memahami kehendaknya, mau memikirkan kesedihannya, dan lain sebagainya. Menyempurnakan seseorang tidaklah mudah, dan setiap pemurnian yang engkau alami membutuhkan iman dan kasih-Mu. Jika engkau ingin disempurnakan oleh Tuhan, tidaklah cukup untuk sekadar bergegas di jalan, juga tidak cukup sekadar mengorbankan diri bagi Tuhan. Engkau harus memiliki banyak hal supaya bisa menjadi seseorang yang disempurnakan oleh Tuhan. Ketika menghadapi penderitaan, engkau harus mampu untuk tidak memedulikan daging dan tidak mengeluh kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyembunyikan dirinya darimu, engkau harus mampu memiliki iman untuk mengikutinya, menjaga kasih-Mu kepadanya tanpa membiarkan kasih itu hilang atau berkurang. Apapun yang Tuhan lakukan, engkau harus tunduk pada rancangannya dan siap untuk mengutuki dagingmu sendiri daripada mengeluh kepadanya. Ketika dihadapkan pada ujian, engkau harus memuaskan Tuhan, meskipun engkau mungkin menangis getir atau merasa enggan berpisah dengan beberapa objek yang engkau kasihi. Hanya inilah kasih dan iman yang sejati. Bagaimanapun tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya, engkau pertama-tama harus memiliki keinginan untuk menderita dan memiliki iman yang sejati. Dan engkau juga harus memiliki keinginan untuk meninggalkan daging. Engkau harus mau menanggung kesulitan pribadi dan kehilangan kepentingan pribadi demi memuaskan kehendak Tuhan. Engkau juga harus mampu merasakan penyesalan tentang dirimu sendiri di dalam hatimu. Di masa lalu, engkau tidak mampu memuaskan Tuhan, dan sekarang engkau dapat menyesali dirimu. Engkau tidak boleh kurang dalam satu pun dari hal-hal ini. Melalui hal-hal inilah Tuhan akan menyempurnakanmu. Jika engkau tidak dapat memenuhi kriteria ini, engkau tidak bisa disempurnakan.